أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Al-Quran, Surat Ali Imran. Ayat 1. Tafsirnya, Alif, Lam, Mim, Allah yang lebih tahu akan maksudnya. Ayat 2. Tafsirnya, Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang maha hidup, lagi berdiri sendiri. Ayat 3. Tafsirnya, diturunkannya kepadamu hai Muhammad, Alkitab Al-Quran, berisikan kebenaran dalam semua beritanya, membenarkan kitab-kitab yang berada di depannya, maksudnya kitab-kitab yang turun sebelumnya, dan diturunkannya pula Taurat dan Injil. Ayat 4. Tafsirnya, sebelumnya, artinya sebelum diturunkannya Al-Quran, menjadi petunjuk, hal dengan makna menunjukkan dari kesesatan, bagi manusia, bagi orang-orang yang mengikuti kedua kitab itu. Pada Taurat dan Injil, menurunkan dipakai lafat anzala, sedangkan pada Al-Quran dengan lafat nazzala, yang berarti secara berulang-ulang, berbeda dengan Taurat dan Injil yang diturunkan sekaligus, dan diturunkannya pula Al-Furqan, artinya kitab yang memisahkan antara yang hak dan yang batil, dan disebutkannya secara keseluruhan. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, misalnya pada Al-Quran dan lainnya, bagi mereka disediakan siksa yang berat dan Allah Maha Tangguh, menguasai segala urusan, sehingga tak suatu pun yang dapat menghalanginya untuk menunaikan janji dan ancamannya, dan mempunyai balasan siksa, artinya hukuman berat terhadap orang yang durhaka, yang tak dapat dilakukan oleh siapapun. Ayat 5. Tafsirnya, sesungguhnya bagi Allah tidak ada suatu pun yang tersembunyi di antara barang wujud ini, baik di bumi maupun di langit, karena ilmunya terhadap apa yang terdapat di seluruh alam, baik merupakan keseluruhan maupun yang sebagian-sebagian, dan ini diistimewakan menyebutkannya, karena penginderaan dapat melampauinya. Ayat 6. Tafsirnya, dialah yang membentuk kamu dalam rahim, sebagaimana dikehendakinya, apakah akan jadi laki-laki atau perempuan, berkulit putih atau berkulit hitam dan sebagainya. Tiada Tuhan melainkan Dia yang maha tangguh dalam kerajaannya, lagi maha bijaksana dalam tindakan dan perbuatannya. Ayat 7. Tafsirnya, dialah yang menurunkan kepadamu Al-Quran, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, jelas maksud dan tujuannya, itulah dia pokok-pokok Al-Quran, yakni yang menjadi pegangan dalam menetapkan. Sedangkan yang lainnya mutasyabihat, tidak dimengerti secara jelas maksudnya, misalnya permulaan-permulaan surat. Semuanya disebut sebagai muhkam, seperti dalam firman-Nya, Uqimat ayatuh, dengan arti, tak ada cacat atau celanya, dan mutasyabiha, pada firman-Nya, Kitaban mutasyabiha, dengan makna bahwa sebagian menyamai lainnya dalam keindahan dan kebenaran. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, menyeleweng dari kebenaran, maka mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, untuk membangkitkan fitnah di kalangan orang-orang bodoh, dengan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang syubhat dan kabur pengertiannya, dan demi untuk mencari-cari takwilnya, tafsirnya, padahal tidak ada yang tahu takwil dan tafsirnya kecuali Allah sendirinya, dan orang-orang yang mendalam, luas, lagi kokoh ilmunya, menjadi mubtada, sedangkan habarnya adalah, berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, bahwa ia dari Allah, sedangkan kami tidak tahu akan maksudnya, semuanya itu, baik yang muhkam maupun yang mutasyabih, dari sisi Tuhan kami, dan tidak ada yang mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Huruf ta, yang pada asalnya terdapat pada zal, diidghamkan pada huruf zal itu, hingga berbunyi, yats zakaru. Mereka juga mengucapkan hal berikut bila melihat orang-orang yang mengikuti mereka. Ayat 8. Tafsirnya, Tuhan kami, janganlah engkau gelincirkan hati kami, janganlah diselewengkan dari kebenaran dengan mencari-cari tafsirnya yang tidak layak bagi kami, sebagaimana dialami oleh mereka, setelah engkau memberi petunjuk kepada kami, bimbinglah ke arah perkara yang benar, dan berilah kami dari sisimu rahmat, keteguhan hati, karena engkaulah yang maha memberi karunia. Ayat 9. Tafsirnya, Tuhan kami, sesungguhnya engkau akan mengumpulkan manusia, menghimpun mereka untuk suatu hari, maksudnya pada suatu hari, yang tak ada keraguan, atau kebimbangan padanya, yakni hari kiamat, maka engkau balas amal perbuatan mereka sebagaimana telah engkau janjikan. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji, yakni janjinya tentang saat berbangkit. Di sini terdapat peralihan pembicaraan dan kemungkinan ia merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maksud dari doa seperti itu ialah untuk menyatakan bahwa pusat perhatian mereka ialah soal akhirat. Oleh sebab itulah mereka memohon agar tetap berada dalam hidayah atau petunjuk Allah hingga beroleh pahala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, melalui Aisyah radhiyallahu anha, katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membaca ayat, dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab, di antara isinya ialah ayat-ayat yang muhkamat, dan seterusnya, lalu sabdanya, apabila kamu lihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, mereka itulah yang disebutkan oleh Allah, maka waspadalah terhadap mereka. Diriwayatkan pula oleh Tobroni dalam kitab Al-Kabir, melalui Abu Musa al-Asy'ari, bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang aku khawatirkan terhadap umatku, kecuali 3 perkara, yang diantaranya ialah, akan dimudahkan bagi mereka mempelajari Al-Quran, tetapi orang mukmin mencari-cari takwil yang mutasyabihat, padahal tidak ada yang tahu akan takwilnya itu, kecuali Allah, sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya mengatakan, kami beriman padanya, semuanya dari sisi Tuhan kami dan tidaklah yang beroleh peringatan kecuali orang-orang yang berakal. Al-Hadis.
Sadaqallahul azim.